Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anakku kelas 3C. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Anak-anakku, hari ini kita melanjutkan tema 1, subtema 4, memuatan pelajaran PPKN tentang pentingnya kerjasama. Nah, anak-anakku, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita membaca bacaan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Yuk, kita membaca bacaan basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anakku, sudah siap belajarnya? Kita mulai saja ya. Ya, kita membahas hari ini tentang kerjasama. Nah, siapa yang tahu apa itu kerjasama? Ya, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, anak-anakku, kenapa manusia perlu bekerja sama? Yo, siapa yang tahu? Iya, pinter. Ya, manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sosial, sehingga dia tidak bisa hidup sendiri, ya, tidak bisa menyendiri. Mereka manusia, kita ya, butuh orang lain untuk bisa bertahan hidup. Makanya manusia adalah makhluk sosial. Nah, Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai keberagaman, ya. Dari agama di Indonesia kan banyak ya, yang diakui ada agama Islam, kemudian Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Kemudian berbeda suku. Nah, siapa yang tahu nih suku sosial budaya ya? Suku juga, suku Betawi, kemudian Sunda, sosial budayanya juga berbeda. Nah, selanjutnya berbeda juga ras. Ada yang kulit putih, kulit sawo mateng, kulit hitam, rambut lurus, rambut keriting, rambut hitam, rambut pirang ya. Bermacam-macam ya. Kemudian dari segi ekonomi, ya, manusia juga diciptakan Allah bermacam-macam. Ada yang ekonominya rendah atau kurang mampu, kemudian ada yang sedang saja, kemudian ada yang kaya raya. Nah, ini sudah berbeda nah, sekarang bekerja sama itu dilakukan di mana ya? Nah, bekerja sama bisa dilakukan dimanapun kita berada. Bisa misalnya di rumah. Ayo, siapa yang bisa mencontohkan bekerja sama di rumah? Iya, misalnya kita membantu ibu kan pekerjaannya banyak ya. Kita harus membantu ibu supaya ibunya tidak capek. Kemudian kita harus membantu ayah juga ya. Sebagai anak kita wajib membantu orang tua. Wah, itu kerjasama di rumah ya. Kemudian ada lagi kerjasama di lingkungan. Nah, misalnya lingkungan kita supaya bersih, kita harus jadwalkan untuk bergotong royong atau bekerja bakti supaya sampah di sekitar tempat tinggal kita bersih, kita hidupnya juga nyaman. Kemudian bekerja sama bisa di sekolah, bisa sekali. Misalnya kerja kelompok ya, atau piket. Nah, kalau pekerjaan itu dilakukan secara bersama-sama, kita akan senang melakukannya ya. Itu contoh-contoh kerja sama. Nah, Ibu punya contoh soal nih. Lihat, kalian ada gambar apa ya ini? Bermain ya. Aduh, sudah kangen nggak kalian main di sekolah?
Ya, ketemu teman-teman ya. Aya dan Yana melihat ibunya yang sedang menyiram bunga atau tanaman. Nah, apa yang seharusnya Alia dan Yana lakukan? Siapa yang bisa jawab? Ya, seharusnya Alia dan Yana bergegas untuk membantu ibu menyiram tanaman agar pekerjaan ibu cepat selesai. Jadi jangan melanjutkan mainannya. Bantulah ibu kalian bekerja. Kalau pekerjaan ibu sudah selesai, silahkan kalian bermain ya, begitu ya. Kemudian yang contoh kedua, ibu mempunyai gambar nih. Gambarnya Ardi merasa kesulitan untuk bangun dari dia baru jatuh dari sepeda. Nah, apa yang seharusnya Yana dan Bima lakukan? Coba apa? Nah, seharusnya Yana dan Bima membantu Ardi yang kesulitan untuk berdiri, yang baru jatuh dari sepeda, dibantu ya. Kalau ada temannya yang kesulitan, harusnya kita bantu supaya bebannya bisa ringan ya. Nah, sekarang apa manfaat kerjasama? Ada manfaatnya nggak bagi kita? Tentu saja ada ya anak-anak. Yang pertama adalah tujuan yang kita capai akan lebih cepat selesai. Jadi kita misalnya tadi mau bersih-bersih, kalau kita sendiri kan lama waktunya ya. Tapi kalau dengan bareng-bareng sama-sama dengan teman-teman atau dengan orang lain akan cepat selesai. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap semangat persatuan. Jadi yang tadinya sendiri-sendiri, karena bekerja sama jadi ada rasa kita bersatu ya, ada semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian yang ketiga, pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan. Kenapa? Jadi kemampuan satu orang dan yang lainnya itu berbeda-beda. Jadi kalau misalnya si A bisa yang ini, si B nggak bisa, otomatis saling bisa membantu ya, akan cepat atau mudah dikerjakan. Kemudian yang keempat, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Tentu saja misalnya pekerjaan satu dikerjakan oleh dan pekerjaan yang dikerjakan oleh banyak orang, tentu saja waktunya akan cepat selesai yang dikerjakan banyak orang. Kemudian yang kelima, melatih diri untuk menghargai orang lain ya. Kita semakin kita bekerja sama dengan orang akan semakin tahu karakter masing-masing. Semakin kita harus tahu bagaimana cara kita menyikapi orang lain tersebut. Nah, ini manfaat kerjasama ya. Anak-anakku, pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Nah, ada tugas buat kalian yaitu halaman 149, kemudian 153 yang Ayo Berlatih, itu buku paket ya. Kemudian evaluasi 4 halaman 161 juga bagian PPKN saja. Ya, anak-anakku, terima kasih ya atas perhatian kalian hari ini. Jika ada yang belum jelas, silahkan kalian tanyakan ke ibu, WA langsung ke ibu. Nah, sebagai absensi hari ini jangan lupa like, kemudian subscribe channel Bu Guru. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen kalian sebagai absensi hari ini. Anak-anakku, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatannya juga kalau ingin pergi-pergi ya. Jangan lupa cuci tangan dan pakai masker. Sehat-sehat selalu semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.